Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan terkait tentang idiom bahasa Arab serta bagaimana strategi menerjemahkan idiom bahasa Arab. Karena masih banyak teman-teman yang belum mengerti apa itu idiom serta belum bisa menerjemahkan idiom. Oke, akan saya awali dengan menjelaskan pengertian dari idiom. Idiom dalam bahasa Indonesia terkadang disebut sebagai sebuah ungkapan. Secara linguistik, idiom merupakan gabungan kata atau kelompok kata yang memiliki makna khusus, dan makna tersebut berbeda dengan makna leksikalnya. Sehingga sebuah idiom akan memiliki makna yang berbeda dari makna setiap kata yang menyusun idiom tersebut. Dan idiom memiliki makna khas yang menyebabkan ia tidak mudah dicari padanan maknanya dalam bahasa lain. Seperti yang disampaikan oleh Adaf, idiomatic expression are notoriously untranslatable. Sedangkan dalam bahasa Arab, idiom disebut dengan at-ta'bir al-istilahi. Menurut Muhammad Ali Al-Huli, idiom adalah satuan bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih dan memiliki makna baru yang berbeda dengan masing-masing unsur yang membentuknya. Qala Al-Huli, at-ta'bir al-istilahi huwa ta'birun yakhtalifu ma'nahu 'anil ma'nal kulli li ajza'ihi. Maknanya, idiom adalah suatu bentuk ungkapan yang memiliki makna berbeda dengan makna keseluruhan dari unsur-unsur kata yang membentuknya. Contoh dari idiom adalah infataha babus samai. Jika diartikan secara harfiah, maka artinya adalah pintu langit telah terbuka. Namun, makna harfiah tersebut tidak sesuai dengan makna yang diinginkan. Sebab makna idiom tersebut adalah keberuntungan telah datang. Seorang linguis barat bernama McMurdo memiliki pendapat tentang idiom yang ia tuliskan dalam bukunya yang berjudul English Idiom and How to Use Them. Dia menyatakan, "We can say that idiom is a number of words which taken together mean something different from the individual word of the idiom when they stand alone." Pendapat tersebut memperjelas keterangan bahwa idiom merupakan gabungan kata yang memiliki makna berbeda dibandingkan dari makna asal yang membentuk kata-kata idiom. Berikut saya sertakan contoh idiom dari lintas bahasa. Dalam bahasa Inggris disebutkan to go the whole hog. Dalam bahasa Indonesia berarti bekerja keras. Dalam bahasa Jawa kita biasa menyebut dengan adus keringat. Dan dalam bahasa Arab kita menggunakan istilah ala qodamin wasaqin. Pernyataan Abdul Khair yang dia tuliskan dalam kamus idiom bahasa Indonesia miliknya mempertegas bahwa idiom adalah satuan bahasa baik berupa kata, frase, ataupun kalimat yang maknanya tidak dapat ditarik dari kaidah umum gramatikal yang berlaku dalam bahasa tersebut. Sehingga makna idiom tidak dapat diramalkan dengan melihat leksikal unsur kata yang membentuknya. Abdul Khair juga menyatakan bahwa makna idiom bersifat eksosentris. Maknanya, idiom tidak dapat dijabarkan baik secara leksikal maupun gramatikal dengan melihat makna masing-masing unsur kata yang membentuknya. Sebab, idiom adalah suatu kesatuan yang memiliki makna berbeda jika dibandingkan dari kata yang menyusunnya. Contoh idiom bahasa Indonesia adalah menjual gigi berarti tertawa keras-keras, meja hijau berarti pengadilan, dan rumah batu berarti penggadaian. Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menerjemahkan idiom.
Menurut Mona Baker, idiom yang mengandung unsur budaya masih dapat diterjemahkan menggunakan salah satu dari keempat strategi sebagai berikut. Yang pertama, menerjemahkan idiom dengan idiom yang sama, baik bentuk dan maknanya, dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Kedua, menerjemahkan idiom dengan bentuk berbeda dari bahasa sumbernya, tetapi memiliki makna yang sama pada bahasa sasaran. Ketiga, menerjemahkan idiom menggunakan teknik parafrase, yaitu menerjemahkan idiom dengan mengurangi atau menambah kata pada bahasa target. Dan yang keempat adalah menggunakan teknik penghilangan, yaitu membuang sama sekali idiom dalam bahasa target, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa sasaran menggunakan padanan kata yang sesuai. Selanjutnya, marilah kita bahas keempat strategi tersebut satu persatu, diawali dengan menentukan padanan idiom bahasa Arab dengan bahasa Indonesia yang memiliki makna dan bentuk yang sama. Al-misal, wa yatatawwarul amru linusbiha fi asrin dhahabiyyin lil ashwaiyati. Contoh tersebut berarti permasalahan yang berkembang telah membawa kita berada pada zaman keemasan dan terbebas dari kesewenang-wenangan. Kata asrun dhahabiyun memiliki arti zaman keemasan yang bermakna sama dengan zaman kejayaan. Contoh yang kedua, la yumkinu khida al-arab bidumu'it tamasihi. Artinya, tidak mungkin menipu bangsa Arab dengan air mata buaya. Dumu'ut tamasih dapat diartikan dengan air mata buaya atau hanya air mata bohongan saja. Strategi yang kedua yaitu menentukan padanan idiom bahasa Arab dan bahasa Indonesia dengan menggunakan makna yang sama tetapi bentuk idiomnya berbeda. Al-misal, ayatimmat tawasul ila hudnah fil qoribil ajil, yang artinya perdamaian sudah diambang pintu untuk dicapai. Idiom kata al-qorib al-ajil berarti sangat dekat, dan dalam bahasa Indonesia kata sangat dekat dapat dinyatakan menggunakan idiom di ambang pintu. Oleh sebab itu, idiom al-qorib al-ajil diartikan dengan di ambang pintu. Strategi yang ketiga yaitu menentukan padanan idiom bahasa Arab dan bahasa Indonesia menggunakan makna yang sama tetapi terdapat perubahan pada bentuk idiom. Al-misal, adhat talibur rasib bananan nadam ba'da zuhurin natijah, yang artinya murid yang tidak lulus itu menggigit jari setelah hasil ujiannya keluar. Idiom kata adha bananan nadam memiliki padanan makna dalam bahasa Indonesia dengan idiom gigit jari, yang berarti kecewa karena apa yang diharapkan tidak diperolehnya. Dan strategi yang terakhir yaitu menentukan padanan idiom bahasa Arab dan bahasa Indonesia menggunakan padanan makna yang sama tetapi terjadi perubahan bentuk pada bahasa sasaran. Al-misal, la nurid ayyakuna tawajjuhunal islahi kabaidotiddik. Artinya, kita tidak ingin upaya pembaharuan kita hanya sekali dan tidak pernah terjadi lagi. Idiom kata baidotiddik secara harfiah berarti telur ayam jago. Secara ilmiah, ayam jago tidak mungkin bertelur, dan ungkapan tersebut menggambarkan sesuatu yang mustahil atau hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Padanan makna idiom tersebut mengadopsi ungkapan yang disampaikan oleh seorang penyair yang bernama Bashar bin Barat.
Dalam puisinya, dia menyebutkan bahwa selama hidupnya ayam jago akan bertelur hanya sekali saja. Asal idiom tersebut berawal dari anggapan orang Arab yang beranggapan bahwa ayam jago akan bertelur sekali dalam seumur hidupnya. Dahulu, orang pedesaan di semenanjung Arab memiliki keyakinan bahwa ayam jago selama hidupnya akan bertelur sekali saja, dan mereka akan menjual telur ayam jago tersebut ke pasar tradisional dengan harga yang lebih mahal. Penjelasan tersebut mempertegas bahwasanya dalam proses menerjemah pasti akan kita temui unsur kebudayaan. Sehingga seorang penerjemah hendaknya memiliki pengetahuan terkait dengan unsur kebudayaan baik dari bahasa sumber maupun bahasa sasaran. Cukup sekian penjelasan tentang idiom bahasa Arab serta strategi menerjemahkannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai ketemu di penjelasan berikutnya. Wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.